Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Lia Emilia. Ibu tinggal di Jatinangor, dan insya Allah untuk kelas 10 ini Ibu akan mengajar kimia selama 1 tahun. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tentang kompetensi dasar yang akan kita bahas pada selama setahun, Ibu ingin ucapkan selamat dulu untuk semuanya, semua siswa-siswi yang sudah diterima di SMK Negeri Sukasari. Kalian patut berbangga karena kalian sudah diterima di SMK Negeri Sukasari, dan mudah-mudahan dengan kalian bisa belajar di SMK Negeri Sukasari itu akan menambah kebaikan buat kita semua. Banyak orang di luar sana yang ingin masuk ke SMK Negeri Sukasari, tetapi sayangnya mereka tidak lulus. Jadi kita patut bersyukur, alhamdulillah kalian semuanya sudah berhasil diterima di SMK Negeri Sukasari. Baiklah, kita akan lihat materi-materi atau kompetensi dasar yang akan kita bahas selama 1 tahun dalam pelajaran kimia. Nah, yang pertama kita akan menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Jadi dalam kompetensi dasar ini kita akan mempelajari perubahan-perubahan materi apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam perubahan kimia. Nanti kita akan bahas juga tentang campuran dan bagaimana teknik pemisahannya. Kemudian kita juga akan kalau memungkinkan kita akan melakukan praktikum pemisahan campuran. Kemudian yang kedua, menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan kimia. Nah, kalau pada kompetensi dasar ini kita sudah masuk ke substansi kimianya, yaitu tentang unsur. Mungkin kalian di SMP juga pernah ada yang mempelajari tentang unsur, kemudian nanti ada senyawa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas pada bab kedua, kemudian dilanjutkan dengan reaksi kimia. Banyak terjadi reaksi kimia di alam dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, sebagai contohnya, dan kita akan pelajari lebih dalam, kemudian kita hubungkan apa yang kita dapat di sekolah dengan apa yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini juga kita akan belajar tentang rumus kimia. Kalau kalian tahu tentang garam dapur, kenapa garam dapur itu disebut NaCl? NaCl itu apa? Nanti kita akan belajar menggali senyawa-senyawa kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan, tetapi kita tidak tahu itu zat apa gitu. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian pada bab ketiga atau kompetensi dasar yang ketiga, kita akan lebih dalam mempelajari tentang atom. Mungkin kalian juga sudah sering dengar tentang atom, tetapi atom yang sesungguhnya itu yang seperti apa kita akan pelajari nanti ya. Kemudian kalau kalian juga pernah lihat ada yang namanya sistem periodik, kita juga akan hubungkan dengan sistem periodik. Untuk semester ganjil
kita akan sampai pada kompetensi dasar yang ketiga, dan kita akan lanjutkan di semester genap, yaitu dengan memulai pada pembahasan pembentukan ikatan kimia. Ikatan kimia nanti ada berapa macam ikatan kimia, kemudian senyawa-senyawa yang terbentuk atas ikatan kimia yang kita pelajari itu apa saja senyawanya yang sering kita temui. Jadi kita sudah menemukan zatnya atau senyawanya, kita juga nanti akan tahu senyawa tersebut dibentuk atau disusun atas zat apa saja atau unsur apa saja, gitu ya. Nah, itu untuk permulaan semester genap. Kemudian semester genap juga kita akan pelajari tentang hukum-hukum dasar kimia dan perhitungannya. Kemudian yang terakhir di semester genap kita juga akan mempelajari tentang larutan. Kalau kalian sering dengar larutan asam atau basa, kita juga akan pelajari itu. Kita akan identifikasi ciri-ciri larutan asam itu seperti apa. Kemudian ciri-ciri larutan basa itu seperti apa. Kalau kalian sudah sering dengar istilah pH, sebetulnya pH itu apa sih? Nanti kita akan lebih jelas mempelajari atau menggali apa itu pH. pH larutan asam dan basa. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas dulu kontrak belajar atau apa ya disebutnya, aturan main pada saat belajar kimia itu seperti apa. Yang pertama, siswa hadir mengikuti pembelajaran minimal 13 kali. Jadi dalam satu semester kalian akan mendapatkan 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan. Nah, satu semester itu yang 16 kali pertemuan itu kalian diperbolehkan atau mempunyai toleransi kalau mau izin tidak masuk kelas itu hanya 3 kali. Ibu berharap kita tidak ada anak-anak yang tidak masuk kelas karena alfa. Karena ibu percaya kalian semua orang baik dan mau belajar. Ingat, belajar itu ibadah ya. Jadi kalau kita niatnya ibadah, pasti itu ada pahalanya. Nah, jadi jangan coba-coba alfa ya, karena kerugian itu sudah jelas ada di kalian. Jadi untuk toleransi tidak masuk kelas hanya 3 kali. Jadi dalam 16 kali pertemuan itu kalian minimal harus masuk 13 kali pertemuan. Yang 3 kali pertemuan itu mudah-mudahan hanya izin. Itu pun hanya izin yang memang betul-betul penting. Jadi mudah-mudahan tidak ada alfa ya. Kemudian yang kedua, siswa yang tidak hadir baik karena sakit, izin atau apa tetap harus melengkapi catatan dan tugas. Nah, jadi kalau yang tidak masuk kelas tetap saja harus melengkapi catatan. Catatan bisa minta atau pinjam ke temennya yang masuk kelas. Kalau yang sakit, izin ataupun alfa, mudah-mudahan tidak ada yang alfa ya. Maka tetap dia harus melengkapi catatannya dengan meminjam ke temannya. Nah, kelonggaran waktu melengkapi catatan tugas untuk yang sakit, izin dan alfa itu akan berbeda. Nanti akan kita sepakati. Kalau untuk yang sakit, pasti kelonggarannya lebih banyak. Menunggu sampai dia sembuh, kemudian bisa melengkapi catatan. Tetapi kalau untuk yang izin dan alfa itu biasanya ibu kasih waktu hanya 1 hari ya. Jadi sehari kemudian catatannya sudah harus disetorkan, sama seperti orang yang masuk kelas begitu ya. Kemudian yang ketiga, kehadiran minimal
80%. Itu ada kaitannya dengan yang nomor 1. 80% itu sekitar 13 kali pertemuan. Jadi kalau yang minimal masuknya 13 kali pertemuan dalam 16 kali pertemuan dalam satu semester, maka dia akan mendapatkan nilai KKM sesuai KKM. Jadi nilai KKM itu sudah di tangan. Kalau 13 kali pertemuan masuk dan mengikuti pembelajaran secara aktif. Aktif di sini aktif bertanya, aktif menjawab gitu ya. Itu akan mendapatkan KKM. Tapi bukan berarti yang 13 kali pertemuan dan aktif itu hanya KKM nilainya, tetapi nanti akan dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang lain, nilainya akan lebih besar, tetapi nilai KKM itu sudah di tangan gitu ya. Yang keempat adalah pengajuan ketidakhadiran disampaikan oleh orang tua. Itu untuk yang sakit, yang izin ataupun yang alfa. Maka informasi ketidakhadiran itu harus dari orang tua. Tidak boleh nitip ke temennya. Misalnya, tolong dipangabsenkeun, izin dipangizinkeun gitu. Itu tidak boleh, itu tidak diterima. Kalau izin atau sakitnya nitip ke temennya, maka itu akan dianggap alfa. Jadi harus oleh orang tua atau wali melalui wali kelas. Jadi nanti yang akan menginformasikan ke ibu sebagai guru mata pelajaran kimia adalah wali kelas kalian. Wali kelas kalian yang memberikan informasi bahwa si A sakit, izin atau apa, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah toleransi keterlambatan masuk ke kelas itu 10 menit. Itu berlaku untuk siswa dan guru ya, termasuk ibu. Kalau nanti kita akan bicarakan kalau siswa yang lebih dari 10 menit itu bagaimana konsekuensinya seperti apa. Termasuk ibu juga, ibu sebagai guru juga harus disiplin. Kalau ibu masuk kelas di atas 10 menit tanpa ada keterangan yang jelas atau misalnya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, maka ibu juga punya konsekuensi ya. Jadi konsekuensinya tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk gurunya sendiri. Nanti kita akan bicarakan itu di kelas. Untuk detailnya nanti konsekuensinya seperti apa, tetapi kita juga akan memberikan kelonggaran untuk menjelaskan supaya yang terlambat itu nanti harus menjelaskan terlambatnya karena apa. Kalau untuk hal yang bisa ditoleransi, kita akan toleransi, ibu juga akan minta toleransi. Tetapi kalau untuk hal yang nggak penting, misalnya, Bu, saya baru bangun, itu artinya kan tidak ada niat masuk kelas. Padahal kan jadwal sudah ada, harus masuk jam berapa gitu. Apalagi kalau ibu lihat di jadwal, kita belajar kimia itu jam keempat. Jadi harusnya tidak ada alasan baru bangun atau bangun kesiangan kalau untuk kelas kita, karena kita masuk jam 10 kalau tidak salah, jam 10. Jadi pasti sebelumnya sudah ada pelajaran yang lain gitu ya. Tidak usah tegang karena ada kontrak belajar seperti ini. Kita akan lalui pembelajaran ini dengan menyenangkan dan saling memudahkan. Ingat, ibu tidak akan memberikan aturan-aturan yang membuat kalian susah, tetapi ibu ingin kalian belajar. Kita akan berusaha supaya kita bisa belajar, ibu juga belajar, kalian juga belajar, bisa belajar dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan. Satu hal lagi, kita juga harus tetap ingat bahwa belajar itu
kewajiban ya. Kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai muslim itu wajib untuk belajar apapun yang baik, bukan berarti belajar apapun belajar untuk mencelakai orang lain, begitu ya. Kalian belajar di SMK Negeri Sukasari itu ibadah, kita niatkan ibadah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diniatkan yang lurus untuk ibadah, maka setiap kita duduk di kelas untuk belajar itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah, sebagai kebaikan. Itu pasti nanti akan mendapatkan balasan yang baik juga. Pasti Allah tidak pernah berbohong. Yang suka berbohong itu manusia. Jadi kalau Allah menentukan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kalau kita melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, maka akan mendapatkan ganjaran atau pahala. Itu pasti benar, tidak mungkin salah. Jadi kita tidak akan rugi dengan belajar, kita tidak akan rugi dengan belajar baik-baik, benar-benar belajar, disiplin. Nanti di dunia kita juga akan mendapatkan hasilnya, di akhirat juga akan mendapat bonusnya yang lebih besar dari Allah ya. Itu saja untuk saat ini. Nanti perkenalan lebih jauh, kita akan kenalan di kelas sambil jalan sambil belajar ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dan barokah. Mudah-mudahan Ibu sebagai guru kimia dan kalian belajar sebagai siswa itu menjadi silaturahmi buat kita. Kalau jadi silaturahmi, nanti bonusnya akan kita dapatkan dari Allah. Sekian untuk saat ini. Sampai jumpa lagi di kelas kimia. Dan salam untuk orang-orang yang ada di rumah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan diangkat penyakitnya oleh Allah dan diberikan kesehatan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.